Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجنبي وشيخ نور الدين عبد الغني الجنبي وشيخ سراج الدين الحاج محمد والشيخ أسعد شيخ العارفين وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ البجوري شيخ إبراهيم البجوري والشيخ عمر محمد عمر النووي البنتني وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyyakum bimuhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin fin nar. Wa qala aydan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai masuk pada kajian kita, mari kita sama-sama membaca qasidah Ya Rabbi Hayyi Lana. Semoga kita diberikan Allah ketetapan iman Islam dan ketetapan untuk tetap istiqamah dalam mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا تدبير أنفسنا فالعبد يعجز عن تدبير ما فسد أنت العليم إلى رجائك قائدا
dawam masjidni abada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala. Masuk kepada pembahasan kita yang selanjutnya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Itu tidak. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidam. Dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-qidamu. Allah itu bersifat qidam. Qidam itu artinya sedia. Ya. Wa ma'nahu annahu ta'ala. Dan adapun maknanya sifat qidam, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la awwala lahu, ialah tidak ada awal baginya. Tidak ada awal bagi Allah. Ay lam yusbiq wujudahu ta'ala adamu. Ay maksudnya tak mendahului akan adanya Allah Ta'ala adamun, apa sifat tiada. Ya. Ini sifat sedianya Allah. Allah itu diawali. Allah itu la awwalalah, tidak ada awal baginya. Maksudnya Allah itu tidak diawali dengan sifat tiada. Adanya Allah tidak diawali dengan sifat tidak ada. Kalau kita diawali dengan tidak ada, baru ada. Kalau sesuatu yang diawali dengan ada, artinya dia tidak ada awal, ada terus selama-lamanya, itu namanya qidam, sedia. Wa dhidduhu, dan adapun lawan sifat al-qidam, lawan sifat qidam itu apa? Al-hudutsu, ialah hudus. Hudus itu apa? Baharu. Apa hudus itu? Ay al-wujudu ba'da adamin. Kalau hudus itu adanya setelah tiada. Tumbuh-tumbuhan itu awalnya tidak ada, kemudian ditanam, muncul dia, ada. Berarti tumbuh-tumbuhan itu namanya hudus. Buku yang kita pelajari, kitab yang kita kaji, awalnya dah ada, kemudian diciptakan, dibuat, ada. Berarti namanya hudus. Kalau diawali dengan ada, artinya dia tidak punya awal. La awwalah, tidak punya awal, artinya dia ada terus. Berarti itulah sifat qidamnya Allah. Allah qadimun baqi. Allah itu maha qadim, qidam. Wa dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas sifat qidam, ay wa kayfiyatu iqamati ad-dalili ala wujubil qidami lahu ta'ala. Dan adapun dalil atas yang demikian itu atas adanya sifat qidam bagi Allah, ay maksudnya wa kayfiyatu iqamati ad-dalil, ay dzalika boleh dibaca wa kayfiyati, ya, wa kayfiyati iqamati ad-dalil, ay maksudnya atas tata cara menegakkan dalil. Adapun dalil atau tata cara menegakkan dalil ala wujubil qidami, atas wajibnya sifat qidam lahu bagi Allah Ta'ala, an taqula, engkau katakan. Macam mana kita katakan? Lau lam yakun qadiman lakana hadisan. Lau lam yakun, jikalau sekiranya tidak ada Allah itu qadiman, sedia, lakana hadisan, niscaya Allah itu adalah hadisan, baharu.
la wasitata bainahuma, karena la wasitata tidak ada penengah, bainahuma di antara sifat qadim dan sifat hadis. Lakin kaunuhu haditsan, akan tetapi kaunuhu adanya Allah Ta'ala itu hadisan baharu, muhalun hukumnya mustahil. Kenapa? Li'annahu law kana hadisan lahtaja ila muhdisin. Sesungguhnya jikalau ada Allah itu hadisan, ialah perkara yang baharu, lahtaja ila muhdisin, niscaya Allah itu berhajat ila muhdisin, kepada yang memperbaharui. Li'anna kulla hadithin, karena sesungguhnya segala perkara yang baharu, la budda min muhdisin, harus tidak ada baginya itu min muhdisin, daripada perkara yang memperbaharui. Walau hadatsa bi nafsihi, dan jikalau dia itu terbaharu binafsihi dengan sendirinya, lazima ijtima'un naqidaini, maka wajiblah berkumpul baginya dua naqid, dua yang bertentangan. Wa huma, adapun dua yang bertentangan itu adalah al-musawatu war-rujhan, ialah musawat, persamaan, war-rujhanu, dan adanya kelebihan. Walakin, akan tetapi, huwa, adapun dianya Allah, ay ihtiyajuhu ta'ala ila muhdithin, adanya Allah itu ihtiyajuhu berhajat, siapa Allah Ta'ala berhajat ila muhdithin, kepada perkara, kepada yang membaharui, muhalun, itu hukumnya mustahil. Id law ihtaja ila muhdithin, karena sesungguhnya, karena jikalau ihtaja berhajat siapa Allah ila muhdithin, kepada yang memperbaharui, lahtaja muhdithuhu ila muhdithin aidan, lahtaja niscaya butuh muhdithuhu, siapa muhdithnya Allah, ila muhdithin aidan, kepada yang memperbaharui juga. Falazima ad-dawru awit tasalsulu, maka lazimlah apa daur, dan falazima maka lazimlah ad-daur apa daur, awit tasalsulu apa atau tasalsul. Wa huwa muhalani, wa huma, dan adapun daur dan tasalsul, muhalani, kedua-duanya ialah mustahil. Ay la yumkinu wujuduhuma, ay maksudnya la yumkinu, tak mungkin, wujuduhuma, ada sifat daur dan tasalsul. Wa haitsu wajaba lahu ta'ala al-qidam, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah Ta'ala al-qidam, apa bersifat qidam, istahala alaihi dhidduhu, maka mustahillah alaihi atas Allah Ta'ala dhidduhu, apa lawannya sifat qidam, yaitu sifat hadis atau hudus. Nah, ini sifat yang kedua bagi Allah Ta'ala. Yang pertama kemarin, sifat yang wajib bagi Allah namanya sifat wujud, artinya ada. Adanya Allah maka disambung dengan sifat yang kedua, qidam. Arti qidam tadi sedia, atau bahasa orang kini nyebutnya apa? Kekal, sedia. Maksudnya apa? La awwalalahu, Allah itu tidak ada awal. Maksud tidak awal itu apa? Ay lam yusbiq wujudahu ta'ala adam, artinya Allah itu tidak didahului dengan sifat tidak ada. Allah itu tidak didahului dengan sifat tidak ada. Kalau pena didahului dengan sifat tidak ada. Pena kok ada dulu atau ketik dulu? Dak ketik dulu baru ada. Kita dak ketik dulu baru ada. Kita itu dibuat melalui proses. Nama prosesnya adalah proses tercampurnya ovum dengan sperma.
Ada sperma, ada parfum, tergabung, maka jadilah manusia. Nah, cuman proses untuk menjadi ovum, tercampurnya ovum dengan sperma itu harus melalui proses yang namanya pernikahan. Jangan ndak do nikah. Kini banyak orang kawin tapi ndak do nikah. Ya. Haram tak? Ya jelas. Maka untuk jadi nikah itu apa? Nikah itu adalah menghalalkan yang haram. Haram, ya kawin itu haram. Cuman karena diikat dengan ikatan pernikahan, maka hukumnya menjadi halal. Nah, ketika terjadi, apa tujuan nikah itu? Tujuan nikah itu adalah walut punya anak. Kalau nikah tidak punya anak, ada orang misal nikah, ayo kita nikah, ayolah, tapi tidak punya anak, lebih baik tidak usah nikah. Karena salah satu sebab orang itu menikah karena ingin punya anak. Ya, kenapa ingin melahirkan keturunan yang baik? Guru kami kalau nikah lama, berapa tahun? 25 tahun tidak punya anak, bisa lagi punya anak. Berapa umur kini kau bang? 65. Bisa. Ya, bisa. Keluarga Al-Imran ada surah namanya Al-Imran. Itu Imran tu punya anak lama. Apa yang dilakukannya? Berdoa, usaha. Nabi Ibrahim nikah, tak punya anak lama, hampir umur 100 tahun baru punya anak. Mustahil? Tidak. Yang penting usaha terus, jangan putus usaha. Ya, usahanya pun ikhtiar dan doa. Nah, ada orang punya anak tapi tidak nak punya seko, nak punya 11. Kalau orang bengin kan anaknya banyak-banyak. Ya. Ayah saya dulu belapan, tinggal bertujuh, berenam bertujuh. Ya. Berenam bertujuh ayah saya tu. Ya. Nyai saya banyak lagi. Ya, datuk saya itu katanya tak salah dulunya itu 9. Ada orang bengin tu punya anak 12, selusin. Sampai kadang lupa nama anak dewek. Kau siapa? Anak baba. Anak aku kau. Saking banyaknya anak. Kalau kini ya Allah, orang punya anak seko, 2, seko, 2. Sebenarnya banyak anak itu banyak rezeki betul. Ya. Sebab memang untuk mendapatkan rezeki itu nanti. Saya merasa, saya ketika belum punya anak, belum punya istri, ketika bujang itu, alhamdulillah tahadduts bin ni'mah, saya 3 atau 5 motor. Ya, tahadduts bin ni'mah. Tapi tak ada kayu rasa tak ada kayu. Tahulah nak beli rumah nak baca, beli tanah nak baca, apalah kal. Tak bisa. Bujang tu, sehebat-hebatnya bujang, ya, masih hebat orang sudah menikah. Ya, sekaya-kayanya bujang atau gadis, masih hebat orang menikah. Kalau bujang dapat duit sehari, kadang seminggu lah habis. Gaji sebulan, seminggu selesai. Namun bujang beli kuota, beli minyak motor. Yang bujang-bujang kalau motor baru nak disopis, pakai pelat bintang, pakai ban, macam-macam. Habis di situlah kalau bujang-bujang tu. Kalau yang gadis, nak beli make up, beli, ada paham saya betina apa ya. Untuk mata lentik, bulu mata segala macam. Habislah di situ. Tapi kalau sudah menikah, pertimbangannya banyak, rezekinya bertambah. Ya. Ada orang belum menikah belum terbeli rumah. Ada orang belum menikah sudah menikah terbeli rumah. Ada orang sudah menikah terbeli mobil. Ada orang menikah terbeli kebun. Ada orang menikah terbeli harta. Kenapa? Karena salah satunya anak. Jadi kalau dibagi anak, jangan anak digugur-gugur. Ya Abi, aduh. Ngapa? Saya berabe. Berabe. Orang susah bukan main nak dapat anak, awak nak berabe-rabe. Saya kalau dibagi Tuhan 11 anak saya terima. Cuma sayang baru dapat 2 ekor. Bukan ekor, 2 orang. Ekor binatang. 2 dibagi Tuhan. Kalau dibagi Tuhan 3, 4, 5, alhamdulillah. Jadi mau baik. Ya, itu rezeki. Betul Pak. Punya anak sekor, alhamdulillah terbeli kendaraan. Punya anak sekor lagi, alhamdulillah terbuat rumah. Ya. Tapi bini sekor, jangan 2, 3.
Walaupun boleh nak 2, 3 tu, tapi janganlah pula ibu bini tu ya. Hati siapa yang mau dimadu gitu. Nah, cuman yang jadi masalah guru, kenapa? Saya ke jomblo manjang macam mana cara gue? Nah, ada udah amalan ni guru. Aduh. Aku ditunggu-tunggu jomblo ni kan. Yang jelas kalau nak nikah itu satu, siapkan mental. Yang kedua, siapkan modal. Jangan mental gedang, modal dah ketik. Ya. Jangan modal ada, mental dah ketik juga dah bisa. Kerja tak mesti nunggu PNS. PNS itu sambilan. Tak PNS juga orang bisa hidup kan. Ya. Kalau PNS ya alhamdulillah. Namun mencari rezeki itu asalkan kita kata Tuhan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan kita punya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan la yahtasib, tak dikira-kira. Yakin, kuncinya yakin. Kita kadang tak yakin. Ya. Maaf, kadang kita pegawainya cuman jualan es boba. Es budak kini kan. Tak ada yakin. Tak jual es boba bisa terbeli rumah. Jangan salah. Saya punya kawan sedusun saya dulu. Ada yang tahu kebab Fatih Turki? Ya. Beliau itu hidupnya di daerah Trans. Susah. Namanya muallim. Ya, kalau bapak yang tahu, namanya muallim yang punya kebab Fatih Turki. Ayahnya cuma tukang potong parah. Mondok dulu di seberang, ngaji di seberang lah. Kemudian ketika kuliah dia jualan. Sudah tamat kuliah dia buka usaha kebab itu. Dalam perjalanan dia buka usaha itu, dia yakin hasil pertama cuma 5.000, cuma 3.000, 4.000. Kini insyaallah. Kenapa? Karena dia yakin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan dia tak pernah putus untuk bersedekah. 15 cabang, lebih 15. Yang punya namanya muallim, kawan saya. Nah, itu kenapa yakin. Jadi kalau nikah, kuncinya tadi satu apa tadi? Mental, kedua modal. Ketiga baru ada namanya doa. Iko yang ditunggu-tunggu. Iko tunggu-tunggu apa bacaan ya. Mental harus siap. Jangan kita berani pacaran tapi tidak berani menikahi. Tidak usah pacaran. Haram pacaran. Kalau nama jodoh tu ada betina nak lajulah. Tapi tengok-tengok pula, jangan betina macam-macam dikahwin ini pula ya. Bentang-bentang ada betina nak lajulah, rupanya bunting 3 bulan. Gawat. Namanya tu buy one get one. Beli satu bonus satu. Nauzubillah. Tengok. Yang perempuan pun seperti itu. Ketika menikahi seorang laki, jangan pandang hartanya. Tapi pandang keimanannya. Kalau gagah, cantik itu relatif. Saya menganggap bini saya paling cantik. Ya. Kaki kalau kita tengoklah bini kita. Bini kita orang paling cantik. Jangan tengok bini orang. Kaki kita tengok, wah cantik benar lah bini kau je. Jangan. Seelok-elok rumput tetangga, masih elok rumah dewek, rumput dewek. Nah itu mental. Yang kedua ketika melamar harus siap. Ya, yang kedua modal harus ada. Walaupun 5 juta, 6 juta harus siap modal. Yang perempuan pun harus tahu diri. Mahar itu tidak perlu mahal-mahal. Ya, mahar itu tidak perlu mahal-mahal. Namun wajib lelaki memberikan mahar. Penting itu. Wajib lelaki memberikan mahar karena mahar itu adalah hak daripada perempuan. Yang ketiga, guru, iko duit lah ada, mental lah siap, kerja lah mantap, jodoh belum bertemu, macam mana cara? Maka ditambah dengan doa. Nah doa ya dah. Maksudnya banyak bujang-bujang sih. Tapi kalau yang berbini jangan dipakai lagi. Kau nak dites pula. Ya, nama lokat piring terbang rumah. Jadi macam mana? Bisa untuk laki-laki dan untuk perempuan.
Saya dapat ijazah iko dari namanya Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Ad-Dailami almarhum. Beliau ini salah satu pimpinan pondok pesantren di Banyuwangi. Kiai Haji Ad-Dailami pernah mengijazahkan kepada saya waktu saya balik, sebelum nak balik dari Jawa. Beliau manggil, sudah punya calon? Nah, belum Yai. Mau calon orang sini atau mau calon orang Jambi? Nah, lokak ke saya. Mau calon orang Siko dak balik lagi. Calon orang Jambi lagi Yai. Kalau nak calon orang Siko aku anak saya ada. Sudah tu saya. Dah orang Jambi lagi. Bahasa macam tu. Orang Jambi ya. Nanti ketika pulang supaya dapat jodoh yang baik, yang dipinta itu jangan jodoh yang cantik, tapi jodoh yang baik. Kalau cantik umur 50, 60 lah berkerut. Ya, yang dipinta bukan kaya. Kalau kaya kata Tuhan, bluk, bangkrut dalam semalam, habis. Tapi yang dipinta adalah baik. Ya, yang baik. Itu kata guru saya. Jadi apa yang dibaca? Jadi contoh, caranya ketika kita ngambil air wudu, sudah berwudu kan ada doa yang dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadikas salihin. Ada tambahannya. Mana tambahannya? Rabbi habli, kalau yang cowok ya, Rabbi habli zaujatan hasanatan al-Fatihah. Jadi itu Rabbi habli zaujatan hasanatan al-Fatihah. Ya Allah ya Tuhanku, habli, berikanlah kepadaku zaujatan hasanatan, istri yang baik. Al-Fatihah ditutup dengan barakah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiup. Substitute. Yang cewek dirubah. Rabbi habli zaujan hasanan. Rabbi hab li zaujan hasanan. Ya Allah, berikanlah kepadaku suami yang baik. Al-Fatihah. Yakin. Berapa kali guru dibaca? Setiap kali berwudu baca terus. Setiap kali berwudu dibaca terus. Kau kadang sudah berwudu doa macam mana? Entah apa yang dibaca. Hai kata saya. Entah selesai tidak doa tu. Cepatnya, nak sampai 2 menit, nak sampai 2 detik. Sudah. Apa yang dibaca? Tak lama ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Majrurun sama. Rabbi habli zaujatan hasanatan atau zaujan hasanan. Al-Fatihah. Sampai habis. Kalau orang tua tengok apa lah mau dikejar, biasalah mak doa minta jodoh. Tak apa. Ya lamakan sedikit. Nah itu doa itu agak khusyuk. Kita minta yang terbaik. Aku dijazahkan dengan guru saya. Ketika itu, ayolah guru, dapat ijazah, amalkan. Qabiltu. Ketika itu pulang dari Jawa, saya tak langsung amalkan dakwah. Saya tak langsung amalkan. Saya tunda dulu amalkan. Kenapa? Khawatir kaget balik tahu-tahu dapat jodoh. Ternyata betul. Cuba dengan tes kata saya. Cuba tes, didawamkan selama 40 hari. Aduh, aku bukan saya nam lama, betino nam lama saya. Bapak lama. Nah kata saya, manyu benar lah doa. Tapi ketika itu saya masih S2, masih disibukkan dengan S2. S2 waktu itu lumayan mahal biayanya. SPP-nya hampir 4 juta, 4,5 juta tak salah itu. Wah, lumayan mahal kalau kayak begini cuman waktu itu ya buatlah. Tapi orang tua ngomong pelan-pelan. Ya. Jangan diamalkan dulu, bahaya gitu saya. Akhirnya saya tunda amalkan.
Ketika umur saya 26 tahun, ya, selesai saya pendidikan S2, baru saya mantap ingin menikah. Duit lah ada, walaupun cuma dikit, jadilah kata saya. Yang penting niat dulu untuk nikah. Amalkan kembali doa itu. Ketika diamalkan, Masya Allah, ternyata jodoh saya datang. Siapa jodoh saya? Bini saya lagi. Bini saya kini, itulah jodoh saya. Alhamdulillah. Jadi silakan diamalkan. Yang bujang-bujang, tapi yang lebih bini jangan cuma-cuma dulu. Bahaya. Yang itu 40 hari dawamkan istiqamah setiap hari dan yakin. InsyaAllah yang cewek datang jodohnya, yang cowok akan didatangkan jodohnya. Kalau disuruh melangkah, lama. Kalau memang sudah baik, cocok, sudah. Jangan banyak pilih. Jangan banyak ini. Kalau banyak pilih tidak jadi, bujang tua lengkap. Ya. Yang betina tua, alhamdulillah, jangan sampai. Ya, silakan diamalkan. Ini kaitannya apa? Kaitannya adalah dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat yang kedua itu qidam. Qidam itu sedia, kekal, ada. Maka kita jawablah seperti itu. Kalau Allah itu baharu, itu mustahil. Kalau Allah itu baharu, maka Allah butuh kepada yang memperbaharui. Contoh kita manusia, kita ni baharu, berarti kita baharu ini ada yang membuat. Siapa yang membuat kita? Allah melalui perantara. Nanti setelah kita ni ada, kita meninggal, dan kita yakin setelah kita meninggal nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat. Sebelum masuk ke kiamat, nanti kita transit dulu di alam barzakh namanya. Dalam barzakh kita dihidupkan balik. Itu transit kita di dunia, di kubur, atau kalau bahasa terminal sebelum nyampe ke alam akhirat yang sebenarnya. Nah, untuk menghidupkan kembali itu Allah yang memperbuat. Nah, kalau Allah itu sendiri hudus, siapa yang membuat ini? Kalau ada yang memperbuat, berarti butuh kepada yang memperbuat lagi, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada katanya daur dan tasalsul. Apa bedanya daur dan tasalsul? Sebab akibat, gampangnya gitu baik, sebab akibat. Ya. Adanya tisu butuh kepada yang membuat tisu. Itu gampangnya gitu. Daur tasalsul itu bahasa gampangnya adalah sebab akibat. Kalau digambarkan agak panjang, ya, agak jelimet ini. Kita mudah-mudah baik. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Nah, itu jadi mustahil. Mustahil Allah bersifat hudud. Wujud lawannya adam. Qidam lawannya hadis atau hudud. Yang ketiga, wajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u, dan wajib pada haknya Allah Ta'ala al-baqa'u, bersifat baqa', kekal. Nah, kalau qidam tadi sedia ya. Kalau baqa' kekal. Apa itu baqa'? Wa ma'nahu annahu ta'ala la akhira lahu. Dan adapun makna baqa' adalah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhir bagi Allah Ta'ala. Kalau qidam, tidak ada awal bagi Allah. Kalau baqa', tidak ada akhir bagi Allah. Artinya apa? Allah itu ada dan akan tetap ada. Maksudnya la yulhiqu wujudahu adamun. Maksudnya la yulhiqu, tidak melahik, tidak ada wujudahu kepada adanya Allah adamun, apa sifat ketiadaan. Wa dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, atas Allah itu bersifat baqa', annahu law lam yajib lahu al-baqa'u, niscaya sesungguhnya jika tak wajib bagi Allah al-baqa'u, apa bersifat baqa', jika ada kurang mungkin kelimanya, liimkanihi ayyakuna faniyan, maka karena kemungkinan Allah itu tidak bersifat baqa', ayyakuna faniyan, maka ada Allah itu faniyan, fana. Allah itu bersifat fana. Fana itu apa? Binasa.
Lakin imkanul fana'i lahu muhalun. Akan tetapi imkanul fana'i, adapun kemungkinan Allah itu bersifat fana, Allah itu bersifat binasa, lahu bagi Allah Ta'ala muhalun, itu hukumnya mustahil. Mustahil Allah itu bersifat fana. Id law kana faniyan, id karena law, jikalau kana ada Allah itu faniyan, jikalau Allah itu fana, binasa, lakana jaizul wujudi, maka ada Allah itu jaizul wujud, boleh-boleh saja ada. Berarti kalau Allah itu bersifat fana, binasa, ya bisa baik Allah itu ada, jaiz baik Allah itu ada, bukan wajib. Padahal Allah itu wajib bersifat wujud. Lakin kaunuhu jaizul wujudi, wakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Akan tetapi kaunuhu, adapun adanya Allah Ta'ala jaizal wujudi, ialah bersifat jaiz wujud. Ini jadi khabar kana, khabarnya kaun. Lakin kaunuhu jaizal wujudi muhalun. Akan tetapi adanya Allah Ta'ala itu jaiz wujud, harus ada, bukan wajib, harus, itu muhalun, hukumnya mustahil. Masa Allah jaiz wujud? Allah itu wajib wujud, bukan jaiz wujud. Illau kana jaizul wujudi, karena lau, jikalau kana ada Allah itu jaizal wujudi, jikalau Allah itu adalah jaiz wujudnya, lakana hadisan, niscaya Allah itu adalah baharu. Walakin akan tetapi huwa ay kaunuhu hadisan, adapun adanya Allah itu hadisan, ialah baharu, muhalun, hukumnya mustahil. Id law kana hadisan, karena lau, jikalau kana ada Allah itu hadisan, ialah baharu, lan tafa anhu al-qidamu, maka tiada anhu daripada Allah al-qidamu, apa sifat qidam. Id jikalau ada Allah itu hadisan, ialah baharu, lan tafa'anhul qidamu, maka tiadalah anhu daripada Allah al-qidamu, apa sifat qidam. Allah ada punya sifat qidam, kalau Allah hadis. Lakinna intifa al-qidami anhu muhalun. Akan tetapi ketiadaan, adapun ketiadaan sifat qidam anhu daripada Allah Ta'ala muhalun, itu hukumnya adalah mustahil. Li'annahu qad qama ad-dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Li'annahu, karena sesungguhnya, qad sungguh, qama telah ada, ad-dalilu apa dalil, karena sesungguhnya sungguh telah ada apa dalil, ada wujubil qidami, ada dalil atas wajibnya qidam Allah Ta'ala. Wa haitsu wajabal baqa'u lahu ta'ala, dan sekiranya wajib apa sifat baqa, kekal, lahu bagi Allah Ta'ala, istahala, maka mustahillah, alaihi atasnya Allah Ta'ala, didduhu, apa lawannya sifat baqa. Jikalau sekiranya wajib bagi Allah al-baqa'u, apa bersifat baqa bagi Allah Ta'ala, maka mustahillah atas Allah Ta'ala, didduhu, apa lawannya sifat baqa. Apa lawan sifat baqa? Fana. Adam, hudus, fana, itu mustahil. Ya. Kita cuman banyak hafal sifat wajib, sifat mustahil kita kadang lupa. Adam, hudus, fana, mumathalasuhu lil hawadisi, al-ihtiyaju bi ghairihi, ta'addud, ajzun, karaha, jahlun, mautun. Kita kan galak lupa yang itu. Yang ingat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Ya, itu yang ingat, insyaallah ingat. Nah, kalau bisa kayak gitu dibaca terus supaya ingat. Nah, kalau sifat baqa, la awwala lahu, tidak ada awal bagi Allah. Kalau sifat qidam, la akhira lahu, tidak ada akhir bagi Allah. Artinya apa? Allah itu sedia, ada, dan terus ada. Kalau kita sifat kita fana, maka alam iko kan muncul di istilah orang Indonesia itu alam fana. Ya. Alam baka. Alam baka itu alam yang kekal. Alam fana ya alam dunia. Ya. Nanti kita kekal. Di mana kekal kita? Akhirat. Dunia ini tempat transit, tempat kita nanam. Alam kubur, alam barzah, tempat transit. Alam akhirat, alam yang kekal, tempat kita memanen.
Kalau kita di dunia jarang sembahyang, masuk neraka sakar. Kata malaikat ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Ngapo kamu kok banyak-banyak berondong masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami ko jangan sembahyang. Kami ko tak pernah sembahyang. Patutlah kamu kok masuk neraka. Bing, lempar mereka masuk neraka. Jadi dalam dunia kok alam fana. Fana itu sifat kita. Fana. Tisu diambil sekor. Tisu kok asalnya wujud, ada. Tapi dia hudud baru. Ketika saya pakai untuk ngelap cemiko, kemudian dilipat, dilempar, fana. Hilanglah manfaatnya. Tidak mungkin tisu yang sudah kotor ini kemudian kita lap-lap lagi macam itu. Itu ya jorok namanya. Ya. Sama dengan kalau kita makan. Kalau kita makan tuh kalau bisa kuku dipotong. Jangan kuku sampai panjang macam itu. Ada orang kuku panjang macam itu. Makan bingung saya macam mana mau makan gitu ya. Nyangkut panjang macam itu. Potonglah kuku. Potong kuku itu ada kesunahannya. Macam mana cara memotong kuku? Di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidat yang ada kita ngaji di Langat Tebing itu, cara motong kuku macam ni. Motong kuku itu hari terbaik motong kuku itu hari Kamis, Rabu atau Kamis. Karena isti'dad li salatil Jum'ah, siap-siap melaksanakan salat Jumat. Macam mana cara motongnya? Cara motongnya itu dimulai dari kanan. Tet tet tet. Kanan, jempol kanan. Kemudian kelingking, jari manis, jari tengah, jari tunjuk. Jadi cengkok. Dari kanan dulu, kanan jempol, set. Nah, yang kiri dari kiri ke jempol. Jadi akhirnya baliknya ke jempol kalau. Itu cara potong kuku. Jempol, cengkok ya, set. Jempol, siko. Sudah tu kelingking ke jempol. Jadi mulai dari jempol diakhiri dengan jempol. Itu cara sunnah memotong kuku. Cara tadi mulai dari jempol kanan, kelingking, siko, diakhiri dengan jempol kiri. Itu cara sunnah memotong kuku. Supaya apa? Ibadah kita sempurna. Ini fana, kita ini manusia fana dan kita butuh kepada ibadah. Ibadah ini kewajiban. Maka Allah menyebut dalam Quran apa firman-Nya itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah. Kenapa? Karena kita manusia fana yang binasa. Ada tak orang hidupnya panjang, sepanjang-panjangnya usia, yang paling panjang itu adalah umatnya Nabi Nuh. Hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun. Kalau umat Nabi Muhammad paling panjang itu, paling mentok sekitar 63 tahun rata-rata. Yang sampai 80, 90 itu bonus jarang. Ya. Tapi yang umum 40, 50, 30 juga banyak yang sudah meninggal. Ya. Kenapa? Karena usia kita ini semakin berkurang. Hakikatnya bertambah. Umur kita tuh sepertinya bertambah, namun hakikatnya berkurang. Jatah umur kita tuh, sudah ditarget oleh Allah. Si A umurnya 30, si A umurnya 50, si A umurnya 70. Si B kok umurnya sesuai Nabi lah 63 tahun. Tapi jatah umur itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ya, kok bisa? Bisa. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang lain, barang siapa yang menginginkan banyak rezekinya dan panjang umurnya, ausil rahimakum, maka sambunglah tali silaturahim di antara kamu. Jadi menyambung tali silaturahim, berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik dengan saudara, itu memanjangkan umur. Nabi ngembut ya.
Panjangkan umur. Maka semakin banyak kita bersilaturahmi dengan orang, semakin panjang umur kita, semakin sehat badan kita. Tapi kalau kita semakin banyak bermusuhan dengan orang, banyak memutuskan tali silaturahim, maka semakin cepat pendek umur kita. Logikanya masuk, Pak. Kenapa? Kalau orang sering marah, cemkor banyak, berkerut banyak, itu biasanya cepat stroke itu. Cepat stroke, kencing manis, apa lagi? Asam urat, kena kalau. Ngapa? Nak marah banyak. Tak ada bertegur, bermarah-marah tu sama orang. Itu biasanya cepat mati itu. Logikanya seperti itu. Tapi kalau kita bertetangga baik dengan orang, saling hubung silaturahim, bertemu bersalaman. Salaman tu sunnah, musafahah tu sunnah. Kapan musafahah tu? Kapan saja. Sudah solat boleh, di jalan boleh. Apa dalilnya? Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kalau ada dua orang muslim bertemu, kemudian dia bermusafahah, saling bermusafahah. Musafahah itu macam mana? Beradu punggung kau dengan kau. Ada orang musafahah tu. Ada dua benar. Ya, kena. Tapi dengan jantan sama jantan, betina sama betina, jangan jantan dengan betina. Lama pula. Kau nak sembuh dan timbul lagi kau. Ya. Ikut sunnahnya macam ni minimal. Jangan kau baik. Jangan kau. Ikolah yang menggugurkan dosa. Ya, yang menggugurkan dosa. Minimal macam ni. Macam mana tangan? Macam kau ya. Tapi jangan pula. Jangan. Kan kalau lemas berubu pula. Macam ni kau yang penting bertemu. Iko sudah menggugurkan dosa. Sekali goyang, set. 1, 2, 3 dosa jatuh. Nah, itu. Tapi jangan pula. Karena dosa banyak tadi kan. Menggugurkan dosa. Ya, gugurkan dosa. Kalau bersilaturahim, panjangkan umur. Orang bersilaturahim bertemu itu senyum, terus bawaan segar, terus enak, terus. Insya Allah memang itu logikanya. Dan Allah bisa ngomong. Kata Tuhan, umur kau jatah 30. Kalau kau banyak silaturahim, banyak buat baik, aku tambahlah 10 tahun lagi. Jadi 40. Rupanya elok lagi. Tambah lagi 30. Tambah lagi sampailah 90 tahun. Nah, itu barokah. Barokah silaturahim supaya panjang umur. Mudah-mudahan kita galau-galau panjang umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini fanian. Mustahil Allah itu bersifat fana. Allah itu wajib bersifat baqa. Kalau Allah wajib bersifat baqa, maka mustahil Allah bersifat fana. Ingat, sesuatu itu tidak bisa berjalan langsung sekaligus. Ada dengan tidak ada tidak bisa sekaligus. Seperti yang saya contohkan kemarin. Berarti kalau Allah wajib bersifat wujud, wajib bersifat apa tadi? Baqa, maka mustahil Allah itu bersifat fana. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi pada haknya Allah Ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi, yaitu bersifat mukhalafatuhu lil hawadith. Al-mukhalafatu artinya berbeda-beda, lil hawadith dengan segala yang baharu. Berarti Allah tak boleh sama dengan yang baharu. Fal mukhalafatu lil makhluqati, maka adapun mukhalafah lil makhluqat, berbeda-beda dengan makhluk itu, ibaratun, ialah satu ibarat an sanbil jinniyati, daripada merusak jirim, wal ardiyati dan arad, wal kulliyati dan kulliyah, wal juz'iyati dan juz'iyah. Berbeda-beda dengan makhluk itu, merusak jirim, arad, kulli, juz'i. Mana contohnya? Walawazimuha anhu ta'ala, dan segala yang lazim dan lazim-lazimnya sifat mukhalafatuhu lil hawadith anhu, daripada Allah Ta'ala, falazimul jirmiyati, maka lazimlah sifat jirim bagi Allah. At-tahayyuzu, ya tahayyuz itu maksudnya meliputi, ya meliputi jirim.
Walazimul ardiyati, dan adapun lazimnya ardiyah al-qiyamu bil ghairi, yaitu maksudnya lazim arad itu al-qiyamu bil ghairi, berdiri sendiri dengan yang lain. Walazimul kulliyah, dan lazimnya kulliyah al-kibaru, sifat yang besar. Walazimul juz'iyyati, dan lazimnya sifat juz'iyah as-sigharu, meliputi sifat yang kecil. Ila ghairi dzalika, dan lain-lain daripada demikian itu. Dan Allah merusak sifat jirim, sifat arad, sifat kibar kulli atau sifat juz'i. Allah tidak meliputi itu. Dan Allah berbeda dengan makhluk. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya, ai makna al-mukhalafati lima dzukira, dan adapun makna al-mukhalafah, berbeda-beda dengan makhluk. Lima dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan. Annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala laisa mumathilan lil hawadisi. Annahu, sesungguhnya Allah Ta'ala laisa, tidak ada Allah itu mumathilan, serupa lil hawadisi, dengan makhluk. Allah tidak serupa dengan makhluk. Fa idza alqa asy-syaitanu fi dhihnika, fa idza, maka jikalau alqa, melemahkan asy-syaitanu, siapa syaitan, fi dhihnika, di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu idza lam yakun jirman, kalau Allah itu bukan jirim, wala ardan, dan bukan arad, wala kullan, dan bukan kulli, wala juz'an, dan bukan juz'i, fama haqiqatuhu, lalu seperti apa hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Iko kalau ada setan nanyo, ya, setan bertanya, setan kok dua, kalau kita nak tahu, ya, setan kok dua. Setan itu apa? Di dalam salah satu kitab tafsir dikatakan asy-syaitanu huwa sifatun. Syaitan ini adalah sifat liman yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu, merusak hati manusia. Itu syaitan. Ulama membagi syaitan kepada dua. Syaitan yang nampak, syaitan yang tidak nampak. Syaitan yang tidak nampak itu jin. Syaitan yang nampak itu manusia. Kalau setan yang tidak nampak, kita baca ayat kursi terbakar. Tapi kalau setan yang nampak, dibaca kursi pada lanyo pada awak. Itu macam mana mengganggunya? Makanya dalam surah terakhir, surah An-Nas tu, ya, coba kita tengok. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Apa lagi sudah tu? Min syarril waswasil khannas, dari buruknya waswas manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mengganggu, membolak-balikkan hati manusia itu. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. 6 ayat, berapa kali manusia disebut? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fin nas minal jinnati. 6 ayat surah An-Nas, 6 kali manusia disebut. Jin cuma sekali. Berarti yang paling gawat itu sebenarnya bukan jin dan bukan setan dari golongan jin, tapi setan dari golongan manusia. Iko yang paling bahaya. Iyalah, cuba. Maaf, kita naik motor berdua. Jok, cewek cantik. Oi, jangan jok. Sekali beda kali, sekali dah. Ayolah. Siapa tu? Manusia, setan. Ya. Jok, ngaji bang. Ayo salah ngaji. Apa? Kan tu, enak kita tidur di rumah. Ngaji lah jok. Kalau kita ngaji tidur, kata guru tidur di majlis, dapat pahala. Kau dapat pahala, aku dapat malu. Balik tu salah ngaji. Pening pala. Tu setan. Jadi kata orang bulan puasa setan terkurung. Setan yang mana terkurung? Ya, setan kok banyak masalahnya. Maka dikatakan kalau ada yang bertanya, kalau ada yang melemahkan syaitan,
pada pikiran. Setan yang mana kau? Kalau setan yang bisik masih bisa kita halau. Baca bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, selesai. Tapi kalau setan yang macam manusia, pada baca dia baca tu, harus dilawan. Itu bahayanya setan. Ya, orang nak narkoba tu nyimeng, nyabu-nyabu, kira-kira setannya tu datang bawa sabu-sabu apa setan tak nampak? Kalau setan yang tak nampak bawa sabu-sabu kabur gitu. Apa buruknya bentuk itu? Mata keluar, hidung terjulur, segala keluar. Buruk mandi tak pernah, setan. Tapi kalau setan yang bawa sabu-sabu, pakai pakaian baju lepis, celana mantap, HP-nya Apple sekerat, ya, mobilnya mantap, ya, enak dah. Apa? Kau cicip ada barang enak tu. Apa nama kau kerja? Cicip lah dulu. Kau apa? Garam apa gula? Cuba enak tu. Benar lagi. Tak apa-apa. Aku makan kau lah terus. Kalau makan ke, ngeplay kita je terbang bahasaan. Junior, dah usah naik pesawat terbang. Makan kau bela terbang bahasaan. Cuba lah cicip sekali. Gara-gara apa? Setan tadi ya. Cicip sekali. Mulai teler. Jom, ada lagi benda tu tadi? Ada. Minta je. Jangan minta beli. Berapa? Murah be, 250,000. Benda sedikit tu 250,000. Nah, kalau nak apa dah tu dah usah. Dia nak. Akhirnya mulai. Gara-gara siapa? Setan. Nah, itu setan. Jadi bahaya setan yang jadi jenis manusia itu. Itu bukan kata saya, tapi kata ulama melalui tafsir-tafsir yang ada. Jadi kalau ada setan yang bertanya, dalam zihni, dalam hatimu, kau setan kebetulan setan yang tak nampak. Tapi ada juga setan yang nampak, yang orang ajar. Tanya, kalau Allah itu tidak berjirim, katanya, kalau Allah itu tidak berarad, kalau Allah itu tidak kulli, Allah itu tidak juzi, maksudnya Allah itu tidak besar, Allah itu tidak kecil. Lalu macam mana kita nak mengerti hakikat Allah? Ya, kan bingung kita jawabnya tu. Apa yang kita jawab? Faqul fi raddi dzalika, maka ucapkanlah olehmu fi raddi dzalika, untuk menolak yang demikian itu, la ya'lamullahu illallah laisa kamitslihi, la ya'lamullaha illallah. Dibalik salah ya. La ya'lamullaha illallah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa huwa ta'ala laisa bijismin musawwarun wala wala apa kau ya yujawhiru mahdudun muqaddarun wala bijawharin mahdudin muqaddarin. Apa kita jawab? La ya'lamullaha illallah, tidak ada yang mengetahui macam mana Allah itu illallah, kecuali Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada laisa, tidak ada kamitslihi, yang serupa dengan Allah, syai'un, sesuatu pun. Wa huwa, dan adapun Allah, as-sami'u, yang maha mendengar, al-basiru, lagi maha melihat. Fa huwa ta'ala, maka adapun Allah Ta'ala, laisa bijismin, tidak ada Allah itu berjisim, berbentuk, musawwarin, yang digambarkan bentuknya, wala bijauharin, dan tidak pula Allah itu berupa jauhar, mahdudin muqaddarin, yang dibatasi dan dikira-kira. Nah, itu Allah. Allah itu bukan jisim, bukan jauhar. Allah itu, siapa yang tahu Allah? Yang tahu Allah cuman Allah. Kita tidak tahu. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Allah tak berjisim yang bisa digambar, Allah tak berjauhar yang bisa dikira-kira. Jisim itu apa? Bentuknya. Tapi kalau jauhar itu abstrak, tak nampak. Angin ini jauhar. Ada kita tengok angin, dah ketik, itu jauhar. Ada kita tengok pena, ada, ini jisim. Allah itu tidak berjisim, Allah juga bukan jauhar. Inilah sifat Allah. Jadi macam itu cara jawabnya kepada orang, kepada syaitan tadi. Tahu kau, la ya'lamullaha illallah, tak ada yang mengetahui bagaimana Allah kecuali Allah itu sendiri. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan segala sesuatu. Wa huwas sami'ul basir, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Fa huwa ta'ala laisa bijismin, Allah tak berjisim, wala bijauharin, dan Allah
berjauhar. Allah bukan bentuk, Allah bukan abstrak. Allah adalah Allah. Allah lah yang tahu bagaimana sifat Allah. Yang jelas mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak sama dengan makhluk. Falaisa lahu yadun. Falaisa maka tidak ada lahu bagi Allah yadun, tangan, wala ainun dan tak punya mata, wala udhunun dan tak punya telinga, wala ghairu dzalika dan tak punya apa-apa yang disebut daripada itu. Min sifatil hawadithi, tidak punya apa-apa dari sifat-sifat hawadis, dari sifat-sifat yang baharu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala la yumathilu, tak menyamai siapa Allah al-ajsama, kepada jisim-jisim, la fit taqdiri, tidak pada perkiraan, wala fi qabulil inqisami, dan tidak pula menerima inqisam, bahagian-bahagian, wala tuhilluhu al-jawahir, dan tak mungkin bagi Allah itu bersifat jauhar, abstrak. Walaysa bi'aradin, dan tidak pula dengan adanya arad. Wala tuhilluhul a'radu, dan mustahillah bagi Allah al-a'rad, apa arad. Bal la yumathilu, dan bahkan tidak ada yang menyamai siapa Allah itu maujudan, keadaan Allah itu maujud. Wala yumathiluhu, dan tidak ada yang menyamai hu kepada Allah maujudun, apa sesuatu yang maujud. Wala yuhadduhu, dan tidak membatasi hu kepada Allah al-miqdaru, apa ukuran. Wala tajwihi, dan tidak meliputi hi kepada Allah al-miqtaru, apa ini alam. Wala tuhitu, dan tak melingkupi bihi dengan Allah al-jihatu, apa arah. Wala tanfihi, dan tidak menghimpun pada Allah al-araduna, apa bumi, was-samawati, dan langit-langit. Allah itu tak sama, Allah itu tidak sama Allah itu dengan jisim, tidak sama Allah itu dengan takdir, wala fi qabulil inqisam, dan Allah itu tak sama dengan pembahagian, tak menerima pembahagian. Allah tak bisa dibagi-bagi. Wala tuhilluhul jawahir, Allah itu mustahil dia berjawahir, dan tidak sama Allah itu tak butuh arad. Allah bahkan la yumathilu mawjudan, Allah itu tak sama dengan yang ada. Wala yumathiluhu mawjudun, tak bisa menyamai kepada Allah sesuatu yang ada. Wala yuhidduhul miqdar, Allah tak bisa dibatasi, Allah tak meliputi alam, Allah tidak meliputi alam, Allah tidak melingkupi arah, Allah tidak menghimpun bumi dan langit. Rafi'ad darajati, yang keadaannya itu tinggi derajatnya, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wa ma'a dzalika, dan bersama yang demikian itu, huwa aqrabu ilal 'abdi, ialah dekat kepada seorang hamba. Allah itu lebih dekat kepada seorang hamba min hablil waridi, daripada urat leher manusia itu. Wa adapun Allah aqrabu, ialah dekat, sangat dekat, ilal abdi, kepada hamba, min hablil waridi, daripada dekatnya urat leher. Wa huwa ala kulli syai'in syahidun, dan sesungguhnya Allah atas segala sesuatu syahidun, maha menyaksikan. La yumathilu, yang tak menyamai Allah. Qurbahu, apa dekatan-dekatannya, qurbul ajsami, yang dekat kepada jisim-jisim Ta'ala. An ayyahwihi makanun, daripada meliputi kepada Allah makanun, apa tempat. Kama tuqaddisu, sebagaimana engkau, kama taqaddasa, sebagaimana maha sucinya Allah. An ayyuhadduhu zamanun, suci Allah daripada terbatasi Allah itu dengan zaman. Kana qabla an yukhliqaz zaman, sebelum Allah menciptakan zaman, wal makana, dan tempat. Wa huwal ana, dan adapun Allah sekarang, ala ma alaihi kan, sebagaimana adanya Allah. Ala ma alaihi kana, Allah itu ada sebagaimana adanya Allah. Inilah Allah. Allah tak bertangan, Allah tak berkaki, Allah tak bermata, Allah tak bertelinga, Allah tak sama dengan sifat-sifat yang baharu. Allah tak berarah, Allah tak bertempat, Allah tak himpun langit dan bumi, Allah tak bertempat di alam ini, tapi Allah itu ada, dan adanya Allah ala ma alaihi kan, adanya Allah sebagaimana adanya Allah. Ya. Kalau ditanya
Mana dekatnya Allah dan kita? Dekatnya Allah itu seakan-akan Allah itu dekat, lebih dekat dari urat leher. Bukan berarti Allah itu disikong, salah. Bukan berarti Allah itu disikong, salah. Tapi Allah itu saking dekatnya, adanya Allah, mendekatinya Allah dengan kita. Karena Allah itu syahid, Allah maha menyaksikan segala apa yang kita perbuatkan. Nah, inilah Allah. Macam mana Allah melihat? Allah melihat dengan kekuasaan Allah. Macam mana Allah mendengar? Allah mendengar dengan kekuasaan Allah. Macam mana Allah menghancurkan bumi? Allah menghancurkan bumi dengan kekuasaan Allah. Nah, inilah cara kita menjawab kepada syaitan tadi. Syaitan dari jenis manusia, syaitan dari jenis jin. Wadidduha, dan adapun lawannya sifat al-mukhalafatu lil hawadith. Apa lawannya? Al-mumatsalatu. Kalau mukhalafah artinya berbeda. Kalau mumatsalah artinya sama. Dan samanya Allah dengan makhluk itu mustahil. Wad dalilu ala dzalika, dan adapun dalil atas yang demikian itu, ay mukhalafatuhu ta'ala, ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqati, ay maksudnya dalil bahwasanya Allah itu berbedanya Allah Taala dengan segala makhluk. Annahu ay Allah sesungguhnya Allah Taala lau lam yakun mukhalifan lil makhluqati, jikalau sekiranya lam yakun tidak ada Allah itu mukhalifan berbeda lil makhluqati dengan makhluk, jikalau sekiranya tidak ada Allah itu berbeda dengan makhluk, lakana mumathilan, maka adalah Allah itu mumathilan, samolaha dengan makhluk. Lakin akan tetapi mumatsalatuhu batilatun, akan tetapi samanya Allah dengan makhluk, mumatsalatuhu samanya Allah dengan makhluk, batilatun itu adalah batil. Id karena law kana mumathilan lil hawadithi, karena jikalau ada Allah itu mumathilan sama lil hawadithi dengan segala perkara yang baharu, lakana niscaya Allah itu hadisan, Allah itu adalah baharu. Misluha, adapun contohnya, li anna jami'a ma sabata li ahadil mislaini yasbutu lil akhari, sesungguhnya menghimpun segala sesuatu yang tetap, apa li ahadil mislaini, kepada salah satu daripada dua perumpamaan, yasbutu lil akhari, maka perumpamaan itu menetapkan kepada yang lain. Kalau Allah itu dua, berarti Allah sama dengan yang lain. Kalau Allah itu sama dengan yang lain, berarti Allah itu bukan Tuhan. Kalau Allah itu bukan Tuhan, berarti Allah tak patut disembah. Namun Allah itu tak sama dengan makhluk. Allah berbeda dengan makhluk, maka disebutlah sifat Allah yang selanjutnya mukhalafatu lil hawadisi. Berbeda Allah itu dengan makhluk. Walakin akan tetapi huwa ay kaunuhu hadisan, akan tetapi huwa adapun kaunuhu adanya Allah itu hadisan, adanya Allah itu hadisan baharu, muhalun hukumnya adalah mustahil. Li'annahu, karena sesungguhnya qad qamat dalilu, sungguh telah berdiri apa dalil, ala wujubil qidami lahu ta'ala, sungguh telah berdiri dalil atas wajib sedianya Allah Ta'ala, wajib sifat qidam Allah Ta'ala, wa haitsu wajabat lahu al-mukhalafatu lil hawadisi, dan sekiranya wajib lahu bagi Allah, wajib bagi Allah al-mukhalafatu lil hawadith, wajib sekiranya berbeda bagi Allah itu berbeda dengan segala yang baharu, wajib bagi Allah berbeda dengan segala yang baharu, istahala, maka mustahil alaihi atas Allah Ta'ala didduha, apa lawan sifat mukhalafah. Mustahil bagi Allah bersifat mumatsalatuhu lil hawadisi. Jadi 4 sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah ini berkaitan. Yang pertama kali harus ada itu wujud. Allah itu bersifat wujud. Wujudnya Allah ini qidam.
Adanya Allah ini sedia. Apa sedia tadi? Tidak diawali dengan tidak ada. Artinya Allah itu tidak diawali dengan segala sesuatu. Nah, sedianya Allah ini tidak berakhir. Tidak berakhir ini adalah baqa, kekal. Kekalnya Allah itu tak sama dengan makhluk. Maka kekalnya Allah itu mukhalafatur lil hawadis. Jadi empat itu berkaitan terus. Ya. Adanya Allah berarti wajib adanya Allah itu bersifat wujud. Adanya Allah la awwala lahu, tidak ada awal baginya. Berarti Allah itu sedia, ada terus kidam. Adanya Allah, sedianya Allah tak pernah berakhir. Berarti Allah itu baqa. Baqanya Allah, kekalnya Allah itu tidak sama dengan makhluk. Berarti Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Jadi sifat Allah itu berkaitan. Ya. Allah itu tak sama dengan makhluk. Kenapa tak sama dengan makhluk? Karena Allah itu kekal. Allah itu tak berakhir. Kalau Allah tak berakhir, berarti Allah tak berawal. Berarti Allah itu tidak. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, berarti Allah itu ada. Berarti Allah itu wujud. Nah, inilah tauhid kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Allah itu ada, maka wajib kita percaya bahwasanya Allah itu Sang Maha Pencipta. Jemaah wasuwarul mumatsalati. Nah, itu contoh-contoh gambaran. Macam mana mumatsalahnya Allah itu mustahil itu. Wasuwarul mumatsalati 10. Adapun gambaran mumatsalah perumpamaan penyamaan itu 10. Ada 10. Yang pertama ayyakunallahu jirman. Ini mustahil ya. Ini contoh penggambaran yang mustahil. Ayyakunallahu jirman, adanya Allah itu berupa jirim. Sawa'un kana murakkaban. Jirim itu apa? Sawa'un kana, sama ada jirim itu murakkaban. Murakkab itu terdiri dari beberapa bahagian. Itu namanya murakkab. Maka dalam ilmu nahwu kan ada tuh. Apa itu kalimat? Al-kalamu huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Yang namanya kalam adalah al-lafzul lafaz al-murakkab yang tersusun. Jaa Zaidun itu murakkab. Ya. Itu jirim. Kalau jirim itu murakkab itu tersusun dari beberapa bahagian. Wa yusamma hina idzin, dan dinamai ketika itu murakkab itu jirim yang murakkab namanya jisman. Namanya jisim. Mana jisim? Kok jisim? Anggota tubuh kita kok jisim benda. Ini jisim terdiri dari apa? Terdiri dari tongkat. Apa kok lepek-lepek kok? Lepek ya, terdiri dari baut. Ini jisim murakkab. Ya. Au ghairu murakkabin, atau terkadang tidak murakkab, tidak terdiri dari beberapa bagian. Wa yusamma hina idzin jauharan. Terkadang namanya yang tidak terdiri dari bagian itu disebut namanya jauhar. Itu contohkan tadi. Atau apa diterjemahkan? Abstrak. Sesuatu yang abstrak. Hina idzin jauharan fardan au yakunu ardan. Jauhar itu ada dua. Ada jauhar farad au yakunu ardan, atau jauhar ardan. Yaqumu bil jirmi, jauhar arad itu yaqumu bil jirmi, adanya dengan jirim. Au yakunu fi jihatinil jirmi, atau terkadang dia arah pada jirim. Arah. Kalau mana tadi? Fardan dia berjirim, kalau ardan dia berarah. Ke situ, ke hulu, ke hilir, ke darat, ke laut. Itu namanya jauhar. Jauhar ardan. Falaisa fawqal arsy. Falaisa, maka tidak adalah Allah itu fawqal arsy, di atas arash, wala tahtahu, dan tidak ada Allah itu di bawah arash, wa nahwu dzalika, dan lain-lain daripada itu. Au yahillu fi makanin, atau mustahil Allah itu fi makanin, dalam satu tempat.
au bitaqyidin bizamanin, atau dikaitkan dengan satu masa. Allah di mana? Allah lagi duduk di mana? Di situ. Di siang tadi Allah lagi duduk. Mustahil itu. Ya. Allah di mana? Allah lagi ngitung dosa orang. Mustahil. Ya, mustahil. Kapan? Tadi pagi. Mustahil. Allah tidak dikaitkan dengan waktu. Bihaitsu takunu harakatul fulki muntabiqatan alaihi. Dengan gambaran ada Allah itu harakatul fulki, bergerak mengelilingi orbit. Harakatul fulk, bergerak mengelilingi orbit. Muntabiqatan alaihi, yang layak, yang sesuai alaihi atas Allah. Ayukiru alaihi al-jadid, atau menetapkan sesuatu perkara yang baru. Annal laila wan nahara, sesungguhnya malam dan siang. Au tattasifu dzatuhu al-'ulyata bil hawadisi, atau mensifati Allah Ta'ala, mensifati zatnya Allah Ta'ala al-'ulya, yang tinggi, bil hawadisi, dengan segala perkara yang baru. Kal qudratil hadis sitati, seperti kemampuan kal qudrah, kemampuan perkara yang baru. Wal iradatil hadisati, dan keinginan perkara yang baru. Wal harakati, dan bergerak. Was sukuni, atau diam. Allah itu tidak bersifat yang baharu, tidak berkehendak seperti berkehendaknya sifat yang baharu. Allah tidak bergerak, tidak diam. Wal bayadi, dan tidak putih. Was sawadi, tidak hitam. Wa nahwi dzalika, dan lain-lain. Au tattasifu dzatuhu bis-sighari awil kibari, atau bersifat Allah au tattasifu dzatuhu, atau bersifat zatnya Allah itu bis-sighari, dengan sifat yang kecil, awil kibari, atau bersifat dengan sifat yang besar. Bimakna katsiril ajza'i, dan bermakna kalau bahasa itu katsiril ajza'i, banyak bahagian-bahagiannya. Au yattasifu bil aghradi, atau bersifat dengan gharad, tujuan, bentuk. Fil af'ali, pada perbuatannya. Awil ahkami, atau pada hukumnya. Falaisa fi'luhu kaijadi zaidin li gharadin minal aghradi. Falaisa, maka tidak ada fi'luhu, apa perbuatan Allah itu, kaijadi zaidin, seperti mendapati zaidin. Kaijadi zaidin, seperti mendapati zaid, li gharadin, karena adanya satu tujuan, minal aghradi, daripada beberapa tujuan. Allah tidak bersifat putih, Allah tidak hitam, Allah tidak kecil, Allah tidak besar, Allah tidak bergerak seperti bergeraknya manusia, Allah tidak berbuat seperti bergeraknya manusia, Allah tidak berhukum seperti hukumnya manusia. Seperti kalau kita katakan perbuatannya Zaid itu karena berbuat untuk sesuatu, ai maslahatin, atau yaitu ai maslahatin, karena adanya maslahat. Tubu'ithuhu ala dhalikal fi'li, yang diutus siapa si Zaid, ala dhalikal fi'li, untuk memperbuat perbuatan itu. Fala yunafi, maka tidak dapat ditiadakan. Annahu li hikmatin, sesungguhnya bagi perbuatan itu li hikmatin, ada satu hikmah. Wa illa kana abatan, kalau tidak ada hikmah, kana abatan, maka itu cuman abatan, main saja. Wa huwa mustahilun, kalau main-main, wa huwa mustahilun, maka hukumnya ini mustahil, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Wa laysa hukmuhu ka ijabis salati alaina li gharadin minal aghradi, ay maslahatin tub'ithuhu ala dhalikal hukmi kama marra. Fa kullun min hadhihi as-suwari al-'ashr mustahilun fi haqqihi ta'ala. Walaysa hukmuhu, dan tidak adalah hukumnya ini sifat, kaijabis salati, seperti kewajiban melaksanakan salat, alaina, atas kita. Kita melaksanakan salat itu kenapa? Li gharadin minal aghradi, karena adanya tujuan. Ai maslahatin, ai karena adanya maslahat. Tubu'ithuhu ala dzalikal hukmi, yang mendoronghu kepada man ala dzalikal hukmi, untuk itu hukum, kama marra, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Fa kullun min hadhihi as-suwaril 'ashr, maka adapun ini semua dari ini gambaran yang 10,
mustahilun fi haqqihi ta'ala, mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Mana yang gambaran 10 tadi? Allah tidak berjisim, Allah tidak berjirim, Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah, Allah tidak putih, Allah tidak hitam, Allah tidak siang, Allah tidak malam, Allah tidak bergerak seperti gerak manusia, Allah tidak diam seperti diamnya makhluk, Allah tidak berbuat seperti perbuatannya makhluk. Ini bukan sifatnya Allah. Lalu bagaimana Allah tadi? Macam kita jawab? Jawabannya adalah seperti tadi. La ya'lamullaha illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyamai Allah dengan segala sesuatu. Wa huwas sami'ul basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Fahuwa ta'ala laisa bijismin. Allah Ta'ala tak berjisim, Allah Ta'ala tak berjauhan. Nah, ini jawaban. Berarti panjang masalah. Apa dalil Al-Quran? Dalil Qurannya apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Itu dalil Quran. Bahwasanya Allah tak sama dengan makhluk. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qiyamu bi nafsihi wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, ini kita tutup. Dan kita sudah ngaji 4 sifat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits. Mari kita sama-sama baca dulu 20 sifat yang wajib bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wujud, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qada iradat, ilmun ayat, sama' basar kalam تعالى والله أعلم بالصواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رمضان واجعل صومنا صوما مقبولا يا رب العالمين. وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا جميع عبادتنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. آخر الكلام اللهم بك الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.